dimulai aja sekarang bahwa hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat saya. Biarpun dalam perjalanan hidup berjalan di atas kerikil-kerikil, tapi kita harus memulainya dan kita harus berani melakukannya. Dan hari ini adalah bukan selesai di sini, saya masih semangat. Saya harus bisa melalui hari ini adalah selesai untuk menandatangani semua akte-akte yang saya bikin dan saya oper. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita saya, doa saya, kerja keras, kerja sama saya dengan suami. Bagaimana saya mendidik 2 anak. Akhirnya anak saya, 1 Hadi Yusdiarto SHMH MKN, notaris di Kabupaten Serang. 1 lagi udah Jakarta Pusat, Kurnia Yusmartina. Ini kesayangan ayahnya. Kemana-mana, keliling-keliling, ini dengan ayahnya. Naik sepeda sampai sekarang, kemarin mencapai 223 km. Dia keliling. Sangat luar biasa. Itu ayahnya. Ayahnya itu, ya inilah jatuhnya ke anak itu. Saya ingin membuat catatan perjalanan hidup saya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati dan saya muliakan, baik yang hadir atau yang melalui Zoom. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya bahwa hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami kepada Bapak, Ibu, saudara semua yang bersedia hadir memenuhi undangan kami di tengah kesibukannya masing-masing. Selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini selalu mendapat perlindungan dan diberikan kelancaran pada pertemuan tatap muka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perkenanlah kami untuk secara khusus mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya banggakan, dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, hari ini tiba saatnya pada gerbang akhir masa pengabdian saya yang bertepatan dengan hari kelahiran saya. Kalau dibilang R.A. Kartini yang terpendam, belum bisa muncul karena saya bukan keturunan ningrat. Tapi itu hanya sekedar guyonan dari saya. Saya memilih tema pertemuan hari ini, datang dengan juang, pulang dengan senang, yang menggambarkan proses perjalanan karir saya dalam panjangnya bentangan waktu sampai berakhir pada ujung pengabdian dengan hati yang senang. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesehatan, keselamatan, dan kemampuan hingga akhir masa karir saya. Semua itu saya lalui tahap demi tahap tanpa kenal lelah. Lembaran demi lembaran kehidupan saya torehkan tanpa keraguan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan atas kesungguhan dan semangat mengabdi yang saya lakukan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormatin. Nun jauh di sebuah desa Kadungora, Garut, tempat saya dibesarkan dan bumi yang sangat saya cintai sepanjang hayat di kandung badan. Dari sanalah saya berawal kehidupan saya, dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang jauh dari sejahtera, namun memiliki semangat dan harapan yang menggelora. Sebagai putri seorang petani dan ulama, sejak kecil saya ditempa untuk bekerja keras, bekerja di sawah sejak kelas 3 SD, di kebun, mulai menyaingin tanaman padi, mencabut rumput, sampai mengumpulkan kayu bakar dari gunung. Kita perjalanan berapa kilo, tapak demi tapak dengan kakak saya. Sekarang udah pensiun purnawirawan, dia jenderal. Semuanya saya lakukan setelah pulang dari sekolah. Keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan memicu semangat saya untuk meraih kehidupan lebih baik. Tahun 1973 saya merantau ke Jakarta. Walaupun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, rupanya Sang Pencipta menuntun saya ke rumahnya. Sering tidur karena belum punya uang jalan kaki, ada kakak juga tapi jauh rumahnya. Saya tidur di Masjid Al-Azhar. Selalu saya di situ berdoa. Puasa bertahun-tahun, tidak punya untuk buka, hanya minum air keran. Diminum air keran, tidak berpikiran kepada penyakit, tapi saya semangat. Yang menjadi tempat saya berteduh dan berlindung dari hujan dan teriknya sinar matahari. Tanpa keterampilan, namun dengan bekal tekad untuk sukses, saya mulai dengan pekerjaan membantu membersihkan masjid setiap hari tanpa keluh kesah. Kehidupan yang keras di Jakarta saya hadapin dengan tabah. Kekuatan saya peroleh dengan melakukan puasa sunnah dengan rutin. Tugas pekerjaan yang menjadi kewajiban setiap hari saya lakukan dengan penuh percaya diri, semangat dan keikhlasan. Doa yang tiada henti saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kehidupan yang lebih baik. Hasilnya saya diberi kepercayaan untuk membantu administrasi di masjid, tapi tetap mengepel saya lakukan setiap hari. Di dalam hati saya terpatri keinginan yang sangat kuat untuk hidup berkecukupan, agar dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung. Masjid Al-Azhar adalah gerbang awal kehidupan karir saya. Alhamdulillah, selain membantu pekerjaan administrasi, saya diberi kesempatan melanjutkan pendidikan dengan rasa tawakal. Segala suka dan duka menjalani kehidupan sekolah sambil bekerja, lalu tahap demi tahap dan berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kaki, bayangkan, dari Masjid Al-Azhar ke Salemba. Setiap hari jalan kaki, jauh. Kalau sekarang dengan kemacetan lebih cepat jalan kaki. Hadirin yang saya hormatin dan muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pada saya, memberi teman hidup yang kemudian memilih bidang. Sebetulnya dia bukan hukum suami saya, tapi suatu
keadaan yang harus kita lakukan. Saya sekolah hukum, saya ekonomi sebetulnya, dengan Hadi anak pertama satu kelas, dan suami saya sekolah hukum dengan anak saya yang putri ini, yang sangat disayangi, dicinta. Nia satu kelas. Dahulu dia terlambat untuk daftar yang masih buka di UPH, itu adalah Fakultas Hukum. Suami saya sekolah, dampingin putrinya. Jadi saya itu keluarga yang sangat unik. Ibu dengan yang laki-laki, bapak dengan anak yang perempuan. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah mendapatkan suatu SK yang diserang notaris, PPAT, dan pejabat lelang. Untuk menempuh pejabat lelang bukan hal yang mudah, sulit. Yang di Jakarta baru notaris dan PPAT. Saya dorong untuk juga harus bisa menjadi pejabat lelang. Kita lakukan karena kita adalah kepanjangan dari negara untuk membantu masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu, memberi teman hidup dengan suami saya itu. Kami berjuang bersama dalam mengayuh biduk rumah tangga, menekunin bidang-bidang yang kita ambil. Selanjutnya saya memilih untuk menempuh. Ambil juga saya notariat Jakarta Bandung setiap hari sambil bekerja yang lain. Saya pergi jam 12, pulang tengah malam. Setiap hari saya lakukan. Yang saya dapat pun, maaf, bukan riya. Saat tepat waktu, karena konversi dari Magister Hukum ke MKN, saya lakukan bisa dengan 1 tahun, dengan IPK dapat 4. Didorong semangat saya, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek. Suami saya menjaga juga 2 cucu ini, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permata yang paling berharga. Sejak lahir saya gantian bekerja. Suami saya belum saatnya pensiun, dia pensiun percepat. Dan dia dalam kondisi sakit sejak tahun 2007. Sambil merawat, dari usia 8 bulan sudah disekolahkan oleh kakeknya untuk mengenal huruf, mengenal akhlak. Tapi takdir berkata lain. Cita-cita saya waktu itu kita pensiun, kita hidup berempat, 2 anak udah pada sibuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang untuk menjalani kehidupan yang tenang di alam baka. Di dunia hanya sementara. Saya pun akan menyusulnya entah kapan. Panggilan itu tidak ada suatu yang tahu. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita ini ada yang udah usia hampir 95. 95 menurut Rasulullah udah melebihin. Udah tidak ada dosa-dosanya yang beliau lakukan, yang beliau dapatkan. Ibadahnya telah membesarkan anak-anaknya dan berhasil semua. Dahulu suaminya adalah angkatan udara. Saya benar-benar ingin berguna bagi masyarakat luas.
sebatas jangkauan aktivitas jejaring saya. Syukur alhamdulillah, di samping kegiatan profesi, saya dapat melakukan kegiatan di Paguyuban Wanita Pejuang 45 dan organisasi yang bergerak dalam pelestarian hutan, penghijauan, Greennet. Selain itu saya juga terlibat dalam pemulangan TKI di luar negeri yang terlantar. Kita kerjasama dengan kedutaan yang sudah lama, yang kondisi keluarganya di sini udah memang sulit. Saya lakukan yang seperti itu. Saya juga tergugah untuk bergiat dalam pelestarian bahasa daerah dan turut mendukung bahasa Sunda sebagai bahasa daerah saya pada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional setiap tanggal 21 Februari. Saya mendapatkan suatu piagamnya dari Gubernur Jawa Barat. Sebagaimana peribahasa bahwa hidup adalah perjuangan yang tidak pernah selesai, demikian pula kehidupan saya, walaupun sebagian perjuangan telah tercapai hingga batas usia hari ini, namun saya akan tetap berjuang sebatas kemampuan saya dan kesehatan saya. Di sisi usia yang beranjak senja, saya ingin menikmatin dengan terus berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak sesuai kapasitas yang saya miliki. Pengabdian saya untuk kehidupan insya Allah tidak akan berakhir sampai akhir hayat. Hingga detik ini saya selalu berdoa, memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah saya capai. Saya sangat berbahagia karena pengabdian saya sebagai notaris dilanjutkan oleh kedua anak saya sebagai penerus dan penyambung karir. Semoga mereka dapat mengembangkan sayap pengabdian selebar-lebarnya melebihi kemampuan yang telah saya lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi mereka dan menganugerahkan mereka dengan prestasi yang prestisius. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah rezeki yang tak terhingga kepada saya dan sekeluarga, anugerah usia dan kesehatan, anugerah keberhasilan, rezeki dan kehidupan keluarga yang tentram. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada mitra kerja, para klien, para sahabat, dan jejaring yang selama ini melakukan kerjasama. Saya mohon maaf apabila selama bekerja sama terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan serta kehilapan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan tali silaturahmi tetap tersambung agar menjadi ladang pahala yang tak ternilai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang hadir di sini, yang dengan sabar mendengarkan paparan perjalanan hidup saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata, kalimat, dan apapun yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Kekurangan dan kehilapan semata-mata milik saya pribadi, dan saya kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak. Teriring rasa bangga dan bahagia atas kedatangan teman-teman saya, persembahkan seuntai salam perpisahan. Awal kisah Al-Ajhar, akhir di bendungan hilir yang banyak rintangan sampai saya
terdampar di Bendungan Hilir ini. Di kali banyak sekali duri-duri, banyak sekali hambatan-hambatan, tapi saya tidak pernah mendengarkan kata-kata yang tidak perlu saya dengarkan. Walaupun apa yang mereka ceritakan, saya tetap untuk diri saya, walau pisah tetap berkabar. Persaudaraan kita tiada akhir. Saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak saya yang telah mengabdi saya menjadi notaris. Saya usia memang sudah senja, Pak, 67. Tapi saya menjadi notaris itu hanya berapa tahun ya? 10 tahun, Pak. 10 tahun saya mendapat suatu pengalaman-pengalaman di mana godaan-godaan pun banyak. Ingat nih ya, godaan kita untuk minta nomor backdated, biarpun diperiksa tidak akan terperiksa, itu dipakailah untuk suatu penipuan banyak. Tapi saya prinsip tidak ada nomor mundur. Banyak yang mau nitip uang. Terakhir sebelum suami saya meninggal, saya datang ketemu dengan Indra, mau nitip juga, tapi saya tolak. Dari sebelumnya 1 truk itu penuh uang, saya tidak butuh uang. Saya ingin menjadi kehidupan saya, keluarga saya dari yang halal. Kalau untuk kaya itu sebetulnya mudah, tapi hati telah terpatri. Orang tua saya pergi jalan kemanapun dengan niat baik, satu kata, jujur. Hanya itu, dan saya juga terima kasih tim saya di kantor ini yang mengabdi. Memang dari awal sampai hari ini ada yang tetap ikut di saya, ya, itu udah kayak saudara saya sendiri, dan saya dengan klien juga akhirnya menjadi suatu saudara. Ada klien pertama saya menjadi notaris, beliau yang memberikan nomor pertama. Saya setia. Kemarin saya mau pensiun, dia kejar-kejar, dia menghadiahkan kepada saya hampir 50 akte nomor kemarin. Itu dugaan-dugaan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi pandemi udah hampir 2,5 tahun kita masih bisa bertahan. Entah dari mana Allah telah mengaturnya. Semua sudah saya kerjakan. Tidak berkabar, tidak apa, pindah. Saya tolak. Perantaranya minta di-up 1 miliar, sedangkan saya sendiri hanya dapat 20 juta. Bagaimana keadilannya seperti ini? Saya tolak. Silahkan cari yang bisa. Jadi saya tidak mau yang hal seperti itu. Karena ingat nih ya, notaris sekarang yang bergaya, branded semuanya, akhirnya sekarang masuk di penjara itu ada. Mungkin ya kenal Elvira, yang begitu mewahnya segala macam. Sekarang ternyata dia juga ada di dalam, semua di asetnya disita. Jadi saya pesan kepada anak saya, penerus saya harus benar-benar membantu, jangan semata uang dalam hidup ini. Uang itu telah diatur. Saya bermimpi, tidak, kemarin saya begitu hampir 50 akte yang tanda tangan, waduh pegel nih, ini suatu hadiah buat Bu Tintin.
kan. Itulah makanya kita tuh jangan terlalu mengejar dan jangan mudah dipengaruhi orang, dan kita harus prinsip dan komitmen. Itu aja. Akhir kata saya, selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya tambahin ada suatu kenangan. Ini yang saya merawat suami saya sakit dari 2007. Saya merawat 2 anak ini dari 2007. Sekarang hanya bertiga. Biasanya berempat kemana-mana, sampai di mall saya selalu bawa jalan-jalan. Kakeknya kemana? Kakek sudah meninggal. Innalillahi, al-fatihah buat kakek. Alhamdulillah, yang mendoakan kakek itu banyak. Mungkin kita tidak ada MC ya, kita langsung aja rapi memberikan suatu kesan terhadap nenek. Bagaimana? Buka Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy 67th birthday to my dear grandmother. I hope you'll be strong and healthy like always. She is a strong motherly figure who still takes care of her son's grandchildren, which is me and my sister. My grandmother also still takes care of her son, which is my father. She is the one who works, finds money, and gives us a roof above our heads so we can rest soundly. She is the one who provides us with items we seek and need. She does the hard work herself for the past 48 years with the support of her husband, which is my grandfather. Today she is also resting from all those years of hard work. Her hard work has paid off, leading to the success as she found herself in a notary. Before today, she takes her work very seriously till this day, even though when she is still one day away from retirement. I also just want to say this, happy birthday Nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rapi, anak nenek yang paling kecil. Sekarang Nabila, kembaran yang putrinya. Dibuka maskernya sayang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my grandma, who I have mixed feelings with, either negative or sometimes positive, I just want to say have the happiest birthday to you, and you've honestly been the only grandma who shocked and flabbergasted me in so many ways, made me speechless and made me sad, yet still also being the best hardworking grandmother I ever had. I never really had a mother, so I don't really know what it feels like to have one, but my grandmother has been with me since birth, and I'm grateful for that. I'm grateful she took care of me, fed me, and bought me all the things I liked, and I may grew up spoiled. I may sound spoiled, but in reality, I feel like those feelings are views from what I am in the outside, but not in the inside. Today is your birthday, and I'm sorry for not being a wonderful daughter, that nice, smart daughter you've always dreamed for, and that smart daughter you always wanted, and that isn't me. So I'm sorry for being that person, for not being that person. I may have shouted now and then, but in the end, I regretted it the most because there are so many words I can't express to say how much I care for you. I'm sorry for being mean sometimes, so I'll be nice to you since it's your birthday. I know I'm being shady, but have the happiest birthday and spend it with the most people you love and the things you love to do. Happy birthday. Wish you all the best for good prosperity and good health. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih dua cucu saya ini yang lagi sedang-sedangnya bikin gemas-gemasnya ini, yang selalu janjian
dengan teman-temannya ini. Generasi seusia 14 tahun pun udah janjikan ketemu di mall. Nenek jangan muncul, jangan kelihatan. Ibu-ibu mereka masih muda. Oke. Dan saya sampaikan juga untuk memberikan suatu kata sambutan Nia Kurniayus Martina sebagai protokol saya, pengganti saya, anak saya, biarpun kata-katanya hanya sedikit, tapi ya, maklum jam terbangnya belum seperti saya jangan sulit seperti dahulu saya. Jadi beda ya daya juangnya itu. Tapi makin kesini juga dia makin matang karena pendampingnya juga seorang lawyer. Jadi mungkin inilah akan lebih baik daripada saya. Semoga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, Ibu Tintin Surtini, atas kepercayaannya kepada saya dan rekan-rekan kerja untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita serta harapan yang akan kita capai melalui sarana usaha yang udah ada ini. Selamat ulang tahun ya Bu. Panjang umur, sehat selalu, bahagia terus, kurangin marah-marahnya. Cuman sedikit saya dari suaminya ya, pendampingnya bagaimana sebagai imam di dalam keluarga. Sekarang kan imamnya itu mantu saya hanya satu. Tidak, ini wajib ya di hadapan saya karena saya belum tahu imam daripada anak saya ini. Ya kan? Nah, saya ingin mendengarkan kata sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ditunjuk sama Tuhan untuk mendampingi anaknya ibu. Kebetulan beliau notaris, seperti ibunya. Dan lucunya, dulu waktu pertama saya kerja setelah lulus, saya pernah berkantor dengan Ibu Tintin. Cuma beda lantai. Tapi satunya satu bos. Saya di lantai 6, si ibunya di lantai 5. Bosnya sama, tapi kita nggak pernah ketemu. Nah, 20 tahun kemudian saya kenal anaknya. Dan waktu ke Meruya, dikenal ini ibu saya. Ini Ibu Tintin. Itu ceritanya Bu. Makanya saya menikahi Nia bukan karena Nia notaris, bukan karena Nia punya Ibu Tintin, tapi saya janji sama Tuhan untuk mendampingi dan selalu mencintai anak ibu. Selamat ulang tahun. Terima kasih atas sambutannya. Saya mohon Pak Dr. Hap memberikan satu sedikit patah kata dan maaf ya, cucu saya dua-duanya memang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Ya itu kan dia saya salah disekolahkan, ingin yang terbaik di sekolah internasional, tapi komunikasi saya jadi kalau dia lagi marah pakai Mandarin atau pakai apa ya itu. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak layak untuk memberi sambutan karena saya baru kemarin ketemu Ibu Dr. Tintin. Tapi begitu kita ikut sejarahnya, beliau kenal sama orang tua saya. Waktu itu Sekjen Kumham ya Bu ya, Pak Hasanuddin. Jadi sebenarnya
di situ-situ saja. Jadi saya ditelepon sama Profesor Eri, promotor ya Bu ya, untuk membantu. Ya saya langsung ikhlas saja dan janjian ketemu, dan hari ini juga diundang, kami hadir. Jadi pertama saya sangat bahagia sekali walaupun hari kedua dan dikasih kepercayaan megang mic ini, ya kan, luar biasa. Saya juga bingung tadi pas habis ini pasti saya gitu. Saya juga nggak punya kata-kata sebenarnya, ya kan. Kami juga bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mendaftarkan merek, paten, cipta, iya haki. Dan saat ini kami dipercaya sama Pak Menteri menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih baik. Saya juga meminta bantuan sih Bu Tintin sebenarnya. Yang sangat terhormat, kalau udah dokter tuh yang amat sangat terhormat, saya bilang gitu kan. Selamat ulang tahun Ibu Dr. Tintin, dengan segala perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan saya juga punya perjalanan hidup yang lebih baik juga. Jadi setiap orang punya kehidupan yang berbeda-beda, ya kan. Jadi kita nikmati, kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekali lagi selamat menempuh purnawakti ya, bersama cucu ya, bersama anak, dan semoga yang melanjutkan perjuangan Ibu lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kedatangan tamu yang sangat terpelajar, sangat terhormat, dan promotor saya waktu saya ujian S3. Saya mohon satu kata, dua buah kata, karena yang lain neter kepada saya. Beliau ini ada di sini satu-satunya. Saya tidak mau menanyakan apapun kepada Ibu untuk mempertahankan disertasinya, karena penguasaan materi saya tanpa tek, saya tanpa baca, tapi langsung dari komputer kepala saya yang keluar, dan saya bahas adalah waktu itu adalah reforma agraria dari presiden pertama sampai presiden ke-7 waktu itu, awal-awalnya Pak Jokowi. Ini saya minta kesan dari Bapak. Kenapa Bapak tidak berani menanya kepada saya? Apa takut Bapak babat lagi oleh saya? Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Tintin Surtini, SHMH. Ya, jadi saya selalu memanggilnya Prof. Tintin. Ya, jadi walaupun saya belum profesor, ya, izinkan biar kelihatan muka. Ya, jadi kita bismillah saja, mudah-mudahan di ruangan ini sehat semuanya. Ya, jadi saya kaget ketika ada penguji doktor ada di sini, penguasa Kumham bidang haki. Ya, jadi kalau Ibu ada permasalahan merek, nah datanglah kepada Dr. Safrudin. Ya, jadi saya juga kaget, kok kayaknya saya kenal. Ya, jadi saya waktu itu menguji Pak Henry Yoso ya bersama Bapak Dr. Safrudin ini. Ya, jadi waktu itu Bapak masih dinas di Makassar kali ya Pak ya? Iya, nah terus pindah ke sini. Ya, mudah-mudahan silaturahmi undangan ini walaupun Ibu Tintin mintanya 1 kata, kemungkinan bisa 120 kata, Bu. Ya, karena apa? Saya terus terang saja ketika Bu Tintin itu share undangan di dalam grup Gerakan Pemimpinan Pancasila, waduh ini luar biasa, saya harus hadir. Tapi jamnya jam 10. Ya, tadi saya nguji di Kuningan. Enggak apa-apa dah walaupun terlambat. Saya mohon maaf Ibu ya, tidak ada maksud mementingkan nguji dulu baru kemari, enggak. Yang penting kita berdoa saja bahwa Ibu Tintin di dalam usianya yang seperti ini tetap selalu sehat, dan saya minta terus berkarya. Karena satu-satunya notaris yang bisa menguasai Republik hanya Prof. Tintin saja. Itu yang kita harus belajar.
Ya, Prof Tintin ini mengapa bisa sesukses ini? Karena sedekahnya, Bu, yang banyak. Ya, jadi kalau ibu mau sukses, mau rezekinya banyak, kesehatannya terus berlanjut, sedekahlah yang banyak. Ya, jadi kalau Prof Tintin, mari kita bantu yatim piatu di mana? Dengan senang hati kita bantu. Ini yang saya belajar dari Prof Tintin. Makanya kenapa waktu ujian disertasi saya tidak mau bertanya, Prof Tintin walaupun saya yang menguji jauh lebih pintar dari saya. Jadi saya juga belajar. Ya, sekarang coba bayangkan, walaupun saya punya ini, punya itu, dibandingkan Prof Tintin nggak ada apa-apanya. Karena semua kata Prof Tintin titipan. Ya, saya kadang-kadang sama Prof Tintin juga salut. Dari mulai pembantu, dari mulai nyabut rumput. Kalau saya cuma pembantu, nggak pernah nyabut rumput. Kalau saya mah cuma buang kotoran anjing. Nah, jadi nasib kita sama kurang lebihnya. Ya, jadi ketika seorang anak ya berkembang menjadi dewasa, itu perjuangannya itu sangat ditentukan pada masa lalunya. Ya, mudah-mudahan nanti anak Prof Tintin, ya walaupun Prof Tintin tadi sudah mengatakan daya juangnya beda, ya kita doakan saja nasibnya sama seperti Prof Tintin. Ya, jadi anak cucunya nggak apa-apa Bu, walaupun nggak bisa bahasa Indonesia, yang penting sayang neneknya. Itu yang penting Bu. Anak mau pintar kayak apa jika tidak sayang neneknya? Kita bagaikan tidak punya apa-apa. Makanya anak adalah mahkota kita, harta kita. Makanya saya belajar dari Prof Tintin pertama kejujuran. Ya, karena ketika kita jujur, maka semua orang percaya kita. Ketika kita mau membantu, semua orang akan sayang kita. Ketika kita merasa bersyukur, maka itulah harta yang tak ternilai. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pada acara ini Prof Tintin selalu berkarya untuk bangsa dan negara. Ya, tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan di sini, hanya salam hormat saya kepada Prof Tintin. Makanya saya paksakan hadir walaupun terlambat. Saya mohon apabila kelamaan ngomong, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Karena saya lihat undangannya sampai jam 2 Prof. Jadi kalau saya ngomong pendek-pendek, acara berikutnya apa? Makan kagak orang puasa? Iya, nah jadi mudah-mudahan kita mau bersukaria di sini ya sambil mengantar Prof Tintin. Walaupun sudah pensiun, tetapi otaknya tidak akan pernah pensiun. Ya, percayalah, ya walaupun Prof Tintin sudah tidak lagi menjabat sebagai PPAT notaris pejabat lelang, tapi kantornya tetap di sini. Jadi kita bisa tetap ketemu di sini. Ya, jadi kita bisa bilang, Prof Tintin nanti Prof jadi konsultan ini, konsultan ini, konsultan ini. Nanti kita yang kerjain, Prof Tintin terima komisi saja. Begitu ya. Jadi kita berkawan ini harus bisa saling membantu, bukan membantai. Ya, makanya saya kemarin agak prihatin, kok orang nagih utang malah dilaporin polisi. Bingung saya, ya. Nah, Ibu Tintin ini selalu di dalam organisasi apapun keluar duit, keluar biaya, keluar waktu, segala macam. Makanya kalau ada orang-orang seperti itu, Bu, udah ikhlaskan saja karena biar bagaimanapun kebenaran, kebaikan akan mengiringi kemanapun kita pergi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Promotor saya yang memang tidak nanya satu patah kata pun kepada saya waktu saya di depan, yang hadir banyak waktu itu. Tapi memang bidang saya udah yang saya kuasai, sehingga saya dicetrek oleh Ibu Endang ya, oleh yang lain. Tapi saya tetap dengan saya tenang dan saya jawab dengan baik. Juga saya mengucapkan banyak, ada perwakilan dari Bank Negara Indonesia 46 Pesero Tbk. Semoga selama ini yang terjalin dengan saya dioper kepada anak saya juga akan membuatkan suatu surat sesuai aturan-aturan yang berlaku sebagai rekanan bank, Pak. Seperti itu. Bapak mau memberikan satu kata dua patah tuh, ya. Jadi pada hari ini tinggal berita acara serah terima saya dari anak saya, dari saya kepada anak saya, penyerahan bahwa sejak jam kerja 17 jam 5 jam 17.00 saya sudah stop, atau jam 00 nanti pergantian hari tengah malam, saya sudah tidak boleh lagi menandatangani apapun juga kecuali akte yang belum saya tanda tangani.
Untuk besok, saya akan mengetes anak saya, tidak akan saya lepas begitu aja. Bukan saya ingin menguasai, bukan. Tapi saya ketelitian, bagaimana caranya untuk ketelitiannya itu, karena jam terbang belum banyak. Kalau masuk ke bank juga kita harus tegas, ya kan? Untuk menjadi rekanan pun itu ada wawancara. Tapi pikir santai aja, sebisanya kita aja. Kita jangan menjadikan suatu beban. Dan saya, Prof, tepat 3 tahun ya untuk ambil S3 itu. Di Bandung tidak bisa selesai karena promotornya meninggal, Prof Oce. Cari ulang kembali itu sulit, menunggu karena satu guru besar tuh hanya diberikan berapa orang ya, Prof. Nah, akhirnya saya ngulang tes lagi di Trisakti dari nol segala macam terpenuhin dan diterima. Alhamdulillah waktu itu saya di usia 60 tahun. Di usia 60 tahun saya tes dan saya bisa 57 ya. Di usia 57 saya terima. Dan kemarin bulan Mei saya adu nyali. Saya ikut ujian peradi. Nilai saya dapat 100. Pak Otoknya yang langsung telepon kepada saya. Jadi memang masih terekam. Saya dahulu nomor-nomor telepon dahulu bos-bos saya, teman-teman saya tuh masih terekam. Ngapalin nomor telepon kan paling sulit ya Pak. Saya masuk BNI zaman Pak Somala Pak. Gitu, bekerja di di jasa konstruksi. Jadi untuk konstruksi juga kita tidak bisa dibohongin karena kita masih BNI Jalan Lada. Saya bebasin tanah dari Batavia sampai Sangrila. Ya Pak. Jadi saya tahu Pak, sejarahnya Wisma 46, saya tahu Pejompongan, saya tahu persis Pak. Belum ada Jalan Rasuna Said, kehakiman masih di Hayamuruk. Duduk di tangga Pak. Saya duduk di tangga yang kumuh. Tapi semangat saya bawa mobil sendiri kemana-mana waktu itu perjalanan di Jakarta. Udah kecapean sampai rumah, pengen ke belakang, pengen pipis, nggak di pintu nggak dibuka-buka ya, saya bilangi di Kolama. Saya tabrakin aja mobilnya ke pintunya biar terbuka. Itulah kenangan pengalaman saya yang selama ini nggak pernah diomelin ya. Suami saya, waduh, juragan datang nggak dibuka terlambat, lagi pada sholat, habis saya udah capek sekali. Segala apapun dilakukan, kecuali sholat mesti saya berhenti, makan pun saya di mobil, jarang turun ke restoran. Itulah Pak, perjuangan hidup yang saya terngiang dan saya hafal Pak, lokasi, bagaimana ini bentuknya, ini bisa dan tidak, bagaimana orang bohong, saya digembleng ya Pak ya di S3. Untuk mengenalin karakter, sifat daripada orang-orang di situ. Itu kelebihannya, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan di kampung dari kelas SD jadi tukang ini buruh tani, di Jakarta terdampar di Bendungan Hilir kita mendapatkan S3. Itulah kebesaran Allah, asal ada kemauan kita itu akhirnya selesai. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini bosnya suami saya dahulu di perhubungan darat, di perhubungan itu ada beberapa gitu ya, itu di sini yang hadir. Ini adalah ibu saya, udah usia, saya udah nganggap ibu, usia 95 tahun. Ya, 95 tahun dengan Mahathir Muhammad tinggal bersaing. Mahathir Muhammad pernah menjadi presiden, ibu ini adalah petinggi di AURI waktu itu, tapi ibu, tapi
aktif di Paguyuban Wanita Pejuang 45. Karena beliau udah sepuh, penggantian pengurus, ketuanya Ibu Melani Suharli, saya ketua 1. Semangat Bu, kita berjuang untuk negara, kita harus berbuat yang terbaik. Karena Presiden itu hanya laporan dari pembantunya semuanya, ya kan? Bukan langsung melihat, ya ini benar, tapi ternyata memang ini dunia juga seperti kondisi saat ini ya, wajarlah kita selesaikan, antarkanlah sampai 2024. Mau memilihkan lagi, mau enggak, kita kembalikan kepada rakyat. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ada ini penyerahan sebentar dari saya kepada anak saya.
Terima kasih untuk semuanya, berjalan dengan lancar dan minuta saya, repertorium saya, itu semuanya kalau ada pemeriksaan bagus Pak. Semoga dilanjutkan oleh anak saya untuk repertorium, kembalikan biar dia suruh nulis sendiri. Tidak boleh ada orang lain yang menulis, harus tulis sendiri. Ini anak saya yang pertama, udah dari Desember 2012 ya, sakitnya itu ini. Ya 2020, tapi yang merawat sakit itu adalah ayahnya waktu itu. Ada fotonya ya Rafi ya, sama Rafi 2012 ya, sakitnya itu ini. Ya 2020, tapi yang merawat sakit itu adalah ayahnya waktu itu. Ada fotonya ya Rafi ya, sama Rafi yang betulin info segala macam ya. Itu. Tapi ini yang setia, yang menungguin ayahnya sakit, gantian berdua. Jadi dua sharing kondisi sakit sampai hari ini. Tapi ya alhamdulillah, bersyukur juga ini notaris di Serang. Semoga bisa pindah ke Jakarta Barat aja saya bilang. Selatan sudah numpuk saya lihat. Di Barat, jadi kita hidup di Barat sambil nanti merawat dua anaknya ini atau dirawat oleh dua anaknya ini, karena saya sendiri udah menyadarin hidup saya 67 itu udah bonus yang sangat luar biasa. Semoga saya bisa mencapai 95, tapi saya harus jaga stamina saya betul-betul gitu. Jadi ya terima kasih semuanya. Untuk hari ini kita tutup. Ada sedikit ya satu kenangan dari saya di akhir menjadi pejabat notaris, pejabat pembuat akte tanah, dan pejabat lelang. Pejabat lelang kelas 2 tidak mudah Pak. Ini juga pejabat lelang kelas 2. Di Banten hanya satu-satunya, itu di Serang ya, di Serang hanya ya provinsi di Serang hanya satu-satunya. Tapi saya bilang udah sekarang ada tidak ada, biarpun di Serang sudah banyak klien, tapi udah bilang pindah ke Jakarta aja, jaga dua anak biar bisa deketin dua anak seperti itu. Terima kasih Pak untuk semuanya. Mbak Suni Pak untuk semuanya. Mbak Suni ininya souvenirnya Erma souvenir batik sama salah satu itu. Ya. Kita ramah-ramah, tapi kita dalam kondisi begini. Terima kasih yang ikut Zoom. Nggak tahu ada berapa peserta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau sempat nanti kita bisa mampir di sini. Terima kasih. Dan saya mohon maaf kepada rekan-rekan saya. Selama ini mungkin ada yang salah kata tutur dan niat kita bercanda mungkin dianggap serius. Di grup itu kadang-kadang ya ada yang protes, ada yang ini, ada yang itu. Itulah kehidupan manusia, semakin canggih dalam kondisi saat ini.
kita grup sampai upper limit handphone itu ya kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, tetap semangat dan kita harus sehat. Ya.